terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudara? Senang sekali saya Zia Ul Hikmah kembali bisa menyapa Anda dalam program Sapa Gorontalo. Baiklah, untuk edisi kali ini kita akan membahas seputar industri perhotelan di masa pandemi COVID-19. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo. Baiklah, ya, seperti yang kita tahu bersama ya, bahwa di masa pandemi COVID-19 kali ini memang sangat berdampak pada semua sektor. Nah, salah satunya ialah sektor perhotelan dan pariwisata. Dan menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, itu tingkat penghunian kamar, hotel dan juga akomodasi lainnya di Provinsi Gorontalo pada Mei 2021 itu ada 19,38%. Nah, tentu saja jumlah ini mengalami penurunan sekitar sekitar 2,61 poin. Dari yang sebelumnya itu pada bulan April 2021 berjumlah 21,99%. Nah, kemudian dengan jumlah tersebut gitu, bagaimana kemudian hotel ini bisa bertahan di masa pandemi? Apa kemudian inovasi dan juga strategi yang mereka lakukan untuk bisa tetap bertahan? Langsung saja di samping saya ini sudah ada Bapak Irfal Syamsul Fahri. Ini adalah hotel manager dari Amaris Hotel. Kita sapa. Selamat pagi, Pak Irfal. Selamat pagi, Mbak Jia. Oke. Dan juga ada Bapak Aditya Rono Sumitro sebagai sales marketing dari Amaris Hotel. Selamat pagi, Pak Aditya. Selamat pagi, Mbak Jia. Oke. Baik, mungkin saya mulai dulu ya dari Pak Irfal ya. Bapak mungkin bisa sedikit diceritakan ya, dari mulai awal pandemi ini masuk ke Gorontalo khususnya mungkin sekitar April seperti itu. Nah, bagaimana kemudian sampai sekarang Amaris Hotel ini masih bisa bertahan Pak di tengah pandemi COVID-19? Ya, jadi saya berikan dulu gambaran ya. Sejak pandemi ini mulai di bulan April ya tahun 2020, ya, benar. sempat itu bisa dikatakan tingkat hunian turun drastis. Bahkan kami sempat tutup. Bukan kami, beberapa hotel yang ada di sekitaran Gorontalo pun sempat tutup. Jadi sejak PSBB diberlakukan hingga saat ini yang namanya PPKM yang sekarang lagi dikembangkan oleh pemerintah dengan tingkatan level ya 1 sampai level 4 ya. Itu tingkat hunian untuk Gorontalo bisa dikatakan masih stagnan. Kenapa kita masih stagnan atau masih jalan di tempat? Karena tingkat hunian di daerah seperti ini kan merupakan dampak atau pengaruh dari kota-kota besar. Karena bisa dikatakan 70% tingkat hunian yang ada di Gorontalo itu yang mengisi adalah pengunjung yang berasal dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, khususnya Makassar, sama Manado ya. Jadi jika mereka tidak ada, itu tidak bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk kami. Kalau berharap dari lokal saja, itu persentasenya sangat kecil. Kalau memang suatu hari PPKM ini sudah dilonggarkan sedikit, insya Allah tingkat hunian di sini bisa naik ke 50%. Kenapa? Karena kan perjalanan dinas sudah bisa dilakukan oleh para kementerian, terus beberapa perusahaan juga sudah bisa melakukan perjalanan dinas, tidak lagi WFH seperti kemarin. Di luar itu para pengunjung-pengunjung yang ingin berwisata untuk datang ke Gorontalo menikmati apa? Hidden Paradise ya. Ya, jadi itu cukup banyak di sini kan yang bisa dikunjungi oleh mereka. Jadi seperti itu, Mbak Jia. Oke, kalau Pak Irfal sendiri melihat perkembangan hotel saat ini gitu, menurut pandangan Pak Irfal seperti apa, Pak? Ya. Hotel masih stagnan untuk saat ini. Adanya kebijakan, ya apalagi yang berlangsung hingga tanggal 2 kalau tidak salah ya. 2 Agustus. Untuk saat ini masih stagnan, bergerak di tempat. Jadi kita hanya berharap dari pasar lokal saja untuk sementara ini. Mengembangkan sesuatu atau kemas dengan paket-paket yang cukup menarik, yang bisa memancing atau mengajak orang untuk datang ke sini. Khususnya segmen-segmen yang berada di sekitar kita, karena untuk menarik orang dari luar itu sudah berat untuk saat ini. Jadi paling yang sekitar kita wilayah Gorontalo sendiri sehingga ke Manado. Oke, Pak, COVID-19 ini kan memang tidak pernah ada ataupun tidak pernah terlintas ya di pikiran kita untuk oh iya akan ada sebuah wabah yang memang sangat berdampak pada ekonomi ya, khususnya ya ekonomi bangsa Indonesia sendiri. Nah, apakah memang di hotel ini sudah
mungkin sudah ada SOP sebagai apa ya istilahnya SOP ketika sewaktu-waktu ada wabah seperti COVID ini, apakah memang sudah ada SOP yang diterapkan di hotel ini? Ya, jadi mengenai persiapan penanganan untuk kondisi penanganan wabah COVID ini ya, betul hotel kita sudah disertifikasi CHSE, ya, jadi sudah diberikan dari kementerian, terus dari kita juga dari internal perusahaan sudah memberikan standar-standar apa yang harus kami lakukan, baik untuk standar mulai dari layanan, dari standar fasilitas, serta standar pelayanan bahkan sampai keluar. Tujuannya itu untuk supaya memberikan rasa nyaman sama aman bagi para pengunjung yang datang kemari. Jadi itu sudah kami susun sejak waktu hotel kita tutup di tahun lalu. Oh, benar-benar. Oke, mungkin kita akan berbincang tentang dampak dari COVID-19 ini sendiri. Tapi sesaat lagi tetaplah di program Sapa Gorontalo.